anak modern, anak milenial cuma satu. Kamu bisa menjadi lebih Arab dari orang Arab, kamu bisa menjadi Eropa dan lebih dari orang Eropa, tapi kamu pergi ke negara manapun, kamu pasti ditanya pasportmu mana. Artinya identitas sebuah bangsa pasti menjadi identitas terakhir dari anak milenial, dan itu sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama dengan semboyan-semboyan tentang kebangsaan. NKRI harga mati, hubbul waton minal iman, yalal waton sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka yang lain masih berbicara khilafiyah, yang lain masih berbicara ini dan itu, masih berbicara riba, tapi NU sudah mulai berbicara kebangsaan, hubbul waton minal iman. Artinya Nahdlatul Ulama sudah 100 tahun lebih maju daripada yang lain. Jangan dikira kalau kemudian hubbul waton tidak persiapkan jangka panjang. Saat anak-anak bangsa lain datang ke sini cari makanan, saat anak-anak bangsa lain cari energi, saat anak-anak bangsa lain cari air, kita sudah punya proteksi cinta tanah air. Maka begitu cintanya sama tanah air, sampai ada fitnah-fitnah. Wah, itu ketua Banser kalau mati pasti pakai salam Pancasila, tidak ditanya Marobuka, tapi kamu pakai salam apa. Itu udah fitnah-fitnah, itu sudah mulai keluar untuk orang NU. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Sebelum Nahdlatul Ulama lahir, Mbah Khalil Bangkalan mendapatkan isyarah yang luar biasa, yang akhirnya membuat beliau mengirimkan tongkat sama tasbihnya kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Hasyim Asy'ari menunggu petunjuk dari Mbah Khalil, dan petunjuk Mbah Khalil sederhana, dapat isyarah yuriduna ayyutu nurallahu bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang memadamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah, karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dan Nahdlatul Ulama diletakkan pada apa? Kepada Allah akan menyempurnakan cahayanya. Maka NU semakin diolok-olok, semakin melampaui yang ngolok Allah. Sholawatan semakin diolok-olok, semakin rame. Kuburan diolok-olok, semakin rame. Apa yang dilakukan NU? Semakin rame. Banser diolok-olok, semakin menunjukkan kekuatannya. Seluruh itulah caranya. NU ini semakin diolok-olok, semakin kuat, semakin ditahan, semakin tidak bisa dipendung. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya sekarang nyuntuh semua NU semua pada waktunya. Dulu Ilarufi nggak mau, sekarang mau semoga arwahnya, mau semoga arwahnya kepada arwah, tapi biar nggak ke kiri nggak ke kanan, mengheningkan cipta mulai. Ya, dulu nggak mau nasi tumpeng, sekarang mau pakai nasi, tapi masih nasi kotak. Dulu nggak mau ingkung ayam, sekarang pakai suwi, mau pakai sayap. Dulu nggak mau suwo, sekarang mau pakai rupiah, sama aja. Dulu alat tulis Sayyidina nggak mau, sekarang mau pakai baginda. Dulu nggak mau alat musik, sekarang pakai mulut dum. Makanya kita jangan terkecoh kalau ada yang mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah, diarahkan ke NU, kita jawab, kenapa harus aku yang kembali? Kamulah yang harus kembali karena kamu pernah pergi. Aku belum pernah kemana-mana, aku masih seperti yang dulu. Itu makanya tidak usah takut jadi warga tunggu saja. Yang sekarang gayanya kayak miring-miring dari NU, nanti balik lagi, udah oh ini Nahdlatul Ulama gitu loh. Jadi ini kenapa kok begitu kuat? Ya karena kita disadarkan betul bahwa kita ini hidup di zamannya para ulama. Makanya dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama, agar kita tidak lupa kedudukan kita sebagai muridnya ulama. Kalau sahabat ya Nahdlatul sahabat, Nahdlatul tabi'in, kita ini Nahdlatul Ulama. Maka gayanya ya dia muridnya ulama. Ya kalau sholat ya ditunggu yang masih di sawah, itu kan gaya muridnya ulama, ya kan? Kalau masih belum datang tunggu muridnya ulama itu kalau sholat sering mundur, kadang masih di sawah.
masih makani sapi, maka azan duhur mestinya jam setengah 12, kadang mundur sampai jam 2. Allah Akbar, Allah Akbar. Belum datang, tunggu lagi. Robbana ya Robbana, sampai datang semua. Itu NO. Terus kalau sholat Allahu Akbar ya gitu. Kenapa? Karena orang NO ini orang kampung biasa, matanya masih belum bisa sholat kan? Makanya kiainya Allahu Akbar. Dan yang penting orang NO punya sarung ini mampu menjadi penahan aurat laki-laki baina surah wa rukbah, karena dilinting, akhirnya ada lintingannya di atas pusar, akhirnya Allahu Akbarnya cantol. Nggak perlu begini karena khawatir melorot, nggak ada cantolannya di sini. Kalau usah serius-serius ini kuyon ini, jangan serius-serius nanti viral. Ya Allahu Akbar. Kenapa? Karena di belakangnya santrinya lihat. Kalau yang Allahu Akbar, ya ibu ini nyetop apa lah ini. Ya lah ya. Terus sholat Allahu Akbar. Orang yang tahu sholat di masjid itu nggak khusyuk di sekitar sini karena jauh dari Ka'bah. Ka'bah itu pemancar utama, masjid sini pemancar lokal, sinyalnya kadang hilang. Allahu Akbar, ada bakso lewat sinyalnya hilang. Ting ting ting, bakso. Allahu Akbar, bener-bener hujan, ya Allah, kerupuk hujan. Akhirnya dia ya udah deh, daripada sholat bocor kepalanya ke sana, diimami surat bagus ya kepanjangan. Akhirnya apa? Ditambal sehabis sholat la ilaha illallah pakai zikir. Ada yang protes, kenapa zikirnya gede-gede begini? Sokabat zikirnya diem, sokabat murid Rasulullah, wal jamaah pertama murid langsung Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah. Murid ulama Madura ikut diem, dia tidur. Makanya kalau ikut NU enak sampean, karena kalau nggak tidur bisa gede, terus kiainya bunyi la ilallah, kok keras bunyinya, biar yang tua-tua denger bisa menirukan. Nah kalau ikut yang itu bunyi apa? Nggak tahu. Ini cara NU ya. Puasa ya biasa caranya santri. Kalau santri puasa ya pakai imsak biar mataharinya walaupun nggak kelihatan tidak bablas. Kalau orang Arab khaitul abyadi khaitul aswadinya kelihatan karena padang pasir, orang sini nggak kelihatan, maka pakai imsak. Pakai imsak. Setelah itu kalau puasa jangan terlalu banyak melek, karena orang sini kalau puasa nggak khusyuk, lihat jambu, lihat mangga, ingin makan. Kalau orang Arab lihat padang pasir khusyuk karena gak ada yang pengen makan pada daripada puasa gak khusyuk, udah lebih baik tidur. Maka punya dalil yang terkenal naumuso imin aibah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus. Begitu tidur terus para kiai pusing kok gak bangun-bangun. Akhirnya para kiai pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau Ramadan dar, maka seluruh stakeholder Bangkalan gak usah emosi kalau ada mercon di bulan Ramadan, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ini itu biasa, tahu. Dan kiai bisa uji kekhusyuan. Kalau terlihat, nah berarti gak khusyuk. Nah ini caranya santri, makanya indah. Dimanapun kalau santri NU itu ada, indah, bisa menerima perbedaan, biasa. Loh ya, terus tengah malam santri punya cara biar gak pada tidur, pakai gentong, topeng. Sahur nggak sahur, tak karepmu. Haji juga sama caranya santri, nggak langsung ke Mekah karena ngantrinya 25 tahun. Makanya latihan dulu. Kemana? Ke alun-alun Bangkalan. Labbaik Allahumma hajjan. Ibadahnya haji, niatnya haji, ikhramnya beneran, takbirnya triplek. Terus kalau sudah berangkat diantar 1 bis, 2 bis ke asrama haji Sukolilo Surabaya. Yang pergi haji masuk asrama, yang nganterin belok kebun binatang Surabaya.
makanya kuat ini nggak kuat itu sama kita ini indah. Makanya santri itu menempuh jalan yang luar biasa, belajar agama dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang indah. Dengan Rasulullah, santri punya cara jauh, kita nggak ketemu Rasulullah. Rasulullah di Makkah, kita di sini rindu pada Rasulullah. Tapi santri punya cara membangun kerinduan dengan solawatan santri ya kayak santri. Yang santri muda ya marhaban ya nur aini marhaban 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 jannal husaini la marhaban marhaban. Santri yang muda yang senengan turun wassalamun samirun Lagini ada jadat. Itu santri muda. Yang tua ya kayak tadi itu. Halo anak salam kayak tadi itu yang tua. Namanya seni hadroh ya itu tadi. Halo anak itu kalau diteruskan ada tanakal tidak tua-tua. Kalau yang ibu-ibu punya gaya sendiri muridnya ulama santri ini. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi Aisyah. Oh, mana bu? Penggemar dangdut. Orang Madura itu kalau nyanyi dangdut Imam S. Arif itu suaranya lebih baik putih mata daripada putih tulang bila ku terima sisa cinta lain. Suaranya tadi saya datang disambut, saya nggak nyangka Ira Nasi itu suaranya bagus ternyata. Aduh, mana tadi? Ini Nasi, bagus suaranya. Saya yang jelek sendiri tadi. Disambut pakai kampus. Oh, orang Madura. Makanya yang suka dangdut, ya dangdutan. Kalau saya punya teman di Jakarta dulu orang Madura. Tak ajak ke Monas, tak ajak kemana, dia masih protes. Apa yang dia cari? Kalau rumahnya Rumah Irama di mana? Yang lain gak penting, yang penting Rumah Irama. Dan gitu, makanya sholawatnya santri ini macam-macam. Yang orang Jawa, gaya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anglia numpak terlalu raya ya kayak Jawa. Ya hobi India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Aisyah. Ini belum juga ternyata. Apa saya gilatan iya wajud santri Sunda ya kayak Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Esilin mah itu Sunda. Yang orang Kalimantan belajarnya ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi ya darat bataya talalande ya wahai diwal karami kota baru gunungnya Manigara. Itu santri indah, makanya akhirnya lahirlah mahabbah kepada Rasul. Lu dengan cara santri dan cinta kepada Rasul nggak bisa dibendung. Setiap dengar sholawat kumpul semua, datanglah para habaib sholawatan. Ya Hanana itu. Lah yang nggak paham ya kalau bendera. Naik. Kadang bendera Slangen naik, bendera Iwan Fals naik. Makanya
cinta dengan gaya santri. Oh, kenapa sholawatan lo pakai joget-joget segala? Bagi santri gak ada masalah, santri sholawatan joget, kok seneng kok. Senengnya joget gini, oh pacar jauh seneng aja, yes. Apa kalimatnya berlebihan? Ada atas Samsun anta badrun, cinta dari dulu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama, biasa. Kalimat cinta dari dulu berlebihan. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang terakhir ibu. Mau kepalamu segitu gede kan? Ini kalimat cinta. Ya Rabbi bil Mustafa dibilang musyrik. Oh ya Rabbi bil Mustafa itu kalimat cinta. Jangan dimusyrikkan, karena banyak kalimat cinta kalau dicerna secara zahir musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik masa gak ketemu sehari mati. Ya, itu kalimatnya Roma Irama. Itu setengah musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu tahu rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Itu dari dulu kalimat cinta itu begitu. Makanya jangan heran ada kalimat cinta yang aneh. Pacar hilang, tanya Allah. Gak mau SMS atau WA. Pacar hilang langsung tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Kalimat mahabbah. Ya Allah, makanya kata kita ini, santri itu mahabbahnya sudah macam-macam, cintanya. Itu makanya ada yang sholawatan, ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian dikit. Setiap malam cuma nuduh, tung, ya nggak apa-apa, terima. Ada yang tak tangan, ada yang cuma tung, Maka jangan tanya cinta kepada Rasul kalau pada santri apapun yang akan dilakukan demi cintanya pada Rasul. Rasulullah, nggak ada santri yang tidak cinta sama Rasul. Rasulullah, jangan mengada-ada lah ada santri yang cinta Rasul, itu ada-ada kamu. Robi Al-Adawiyah, kalimat cintanya, wah itu serem lagi itu. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh, berikan sama musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga gak butuh, dan aku gak peduli, berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, ya Allah, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani kalian? Dengar aja tercengang, serem sekali. Itu kalimat cinta. Makanya yang bisa menggambarkan cinta dengan baik itu namanya Ibnu Katsir, nulis kitab Qissatul Anbiya, menceritakan makhluk kecil jatuh cinta. Makhluk kecil yang kecil gitu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Pede aja dia, pede. Apa? Mas Edi. I love you, Fred. Burung kecil emosi, mana dibilang I love you, Fred? Malu kecil ini berdiri, kecil. Aku cinta padamu. Jangan kau bilang Fred seperti itu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini, akan aku porak-porandakan kerajaan ini, akan aku rebut mahkota Sulaiman, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman dengar gitu kan ketawa. Masa malu kecil yang segini mau menghancurkan kerajaannya? Nabi Sulaiman sih malah ketik mulutmu itu, dari waktu lambemu. Tapi kalau kecil biasa aja ya Sulaiman, jangan begitulah. Kamu nggak usah, aku tahu nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, aku kecil. Tapi kenapa aku berani mengatakan itu? Ya aku kecil, karena itulah kalimat kecil kalau lagi jatuh cinta. Santri punya mekanismenya, makanya NU itu dinamis. Lini agama dinamis, lini kehidupan sosial dinamis, lini kebangsaan dinamis. Akhirnya apa?
NU akan menjadi bagian dari perubahan masa depan dunia. Pak, insya Allah kita akan menjadi bagian itu kalau kita istiqomah berada dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu ya. Amma ba'du. Nah, ini mukadimah ini selesai. Ini baru mukadimah, saya belum mulai ngaji. Jangan kayak kalau ngaji kan pakai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.